Mengusung visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, rukun, sejahtera, maju dan lestari didukung dengan penerapan tata kelola yang baik dan bersih pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Saya ingin memperbaiki ijazah yang rusak. Persyaratannya apa saja ya? Kalau untuk ijazah rusak, dia harus ada ini keterangan dari sekolah nanti yang menerangkan bahwa ijazah tersebut rusak. Dia tanda tangan di materai 10.000, nanti diketahui oleh kepala dinas. Pas fotonya 3x4 ukuran terbaru. Jadi gini Bu, dalam ijazah saya itu ada kesalahan penulisan di ijazahnya. Jadi untuk memperbaikinya syaratnya apa-apa aja ya Bu? Kalau untuk ijazah hilang, syarat yang pertama itu harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian harus ada pertanggungjawaban mutlak, itu surat keterangan yang dibuat oleh yang bersangkutan hilang ijazahnya, tanda tangan di materai 10.000. Kemudian harus ada surat keterangan saksi. Saksinya itu adalah teman seangkatan yang tahun tamatnya sama. Nanti minta fotokopi ijazah saksi dan juga KTP saksi. Nah, kalau semuanya sudah beres, minta surat keterangan dari sekolah. Setelah itu dibawa ke sini untuk diketahui oleh kepala dinas. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk selanjutnya menjadi pengganti ijazah yang hilang. Baik Bu, terima kasih ya atas informasinya. Sama-sama, kalau ada yang bisa dibantu bisa datang lagi Bu ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki susunan organisasi yang terdiri dari sekretariat, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, dan bidang pembinaan ketenagaan. Permisi Ibu, saya ingin bertanya, apa saja tugas-tugas dan pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang? Nah, sesuai dengan struktur organisasi kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kita terdiri dari kepala dinas, yaitu kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, di sekretariatnya, sekretaris kami sendiri, kemudian ada sub bagian perencanaan keuangan dan program, bagian umum ya, lalu di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Nah, di sini terkaitan dengan pelayanan pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, juga pendidikan non formal. Lalu bidang pembinaan sekolah dasar, di sana melayani pendidikan anak usia sekolah dasar, yaitu dari 6 tahun sampai 11 tahun ya, usia pendidikan dasar. Kemudian pembinaan sekolah menengah pertama juga sama, membidangi keterlayanan pendidikan untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP. Lalu ada bidang kebudayaan. Nah, di sini melayani keterkaitan kegiatan cagar budaya, permusiuman ya, kajian sejarah dan tradisi, juga terkaitan dengan kesenian. Nah, bidang pembinaan ketenagaan. Nah, ini yang paling repot untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena di sana menangani ketenagaan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti tenaga pendidik, baik kepala sekolah, guru dari jenjang PAUD, SD maupun SMP, juga non formal. Nah, itu. Nah, lalu untuk keterkaitan pelayanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami juga dibantu namanya unit pelaksana teknis ya. Kita ada sanggar kegiatan belajar yang ada di Simpang Pinung itu di Sungai Ukoh. Nah, di sana juga
menangani kegiatan non formal. Nah, kita sekolah cukup banyak di Kabupaten Sintang ini. Tentu kami juga dibantu dengan kelompok jabatan fungsional. Di sana ada pengawas dari jenjang SD maupun SMP yang menangani mereka yang SD itu nanti sekolah binanya per kecamatan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki sejumlah program kerja. Di antaranya meningkatkan angka melek huruf, tercapainya rata-rata lama sekolah 9 tahun, meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga pendidik, serta mendorong berkembangnya budaya lokal. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga terus berupaya mewujudkan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru tidak tetap. Apa-apa yang telah dilakukan Dinas Pendidikan 5 tahun terakhir ini? Yang pertama, bahwa dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Sintang, Bapak Dr. Haji Jarod Wirnano, MSP, adalah yang pertama bagaimana mendorong para guru ini bisa sedikit lebih sejahtera, sehingga dalam rangka belajar, proses mengajar semakin semangat, yaitu kami berupaya memikirkan adalah guru tidak tetap. Nah, pemerintah Kabupaten Sintang dimulai tahun 2019 sudah memikirkan untuk diberikan sebuah insentif. Ini satu-satu dinas di Kalimantan Barat yang memberikan insentif terhadap guru tidak tetap. Nah, kami berupaya juga meningkatkan kinerja guru dengan dilakukan seperti rapat-rapat koordinasi, kemudian dilakukan sosialisasi hanya di bidang pelatihan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, guru harus kita tingkatkan kinerjanya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain adalah saya coba menekan angka putus sekolah. Kita mendorong masyarakat untuk membuka PKBM, ya, sehingga masyarakat kita yang kurang beruntung, yang putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah umum, mereka bisa lanjutkan mengikuti paket pendidikan kesetaraan, yaitu yang ada paket A untuk tingkat SD, paket B tingkat SMP, dan paket C untuk tingkat SMA. Dalam hal lain, untuk peningkatan putus sekolah, kami memprogramkan bagaimana dari SD melanjutkan ke SMP, ya. Kita coba mengusulkan untuk membangun asrama belajar untuk putra dan putri. Ada beberapa kecamatan yang sudah punya asrama pelajar yang dari swadaya masyarakat atau dari pemerintah desa. Nah, kami coba melalui kegiatan pemerintah ini sudah pernah kami usulkan melalui program perbatasan, ada namanya asrama pelajar untuk SMP, sehingga anak-anak yang tadi dari SD dari kampung yang melanjutkan ke SMP, dia bisa masuk di dalam asrama. 3 tahun terakhir ini, kalau dulu guru tidak tetap adalah di SK-kan oleh kepala sekolah yang honorarium dari GTT, mereka saya SK-kan secara kolektif oleh dengan SK kepala dinas sebagai syarat untuk mendapatkan NUPTK. Nah, aturan baru ketika guru honor belum mendapatkan NUPTK, mereka tidak bisa dibayar honorarium. Ini langkah maju yang saya lakukan.
untuk membantu kenyamanan dan kesejahteraan para guru, semangat untuk mengajar. Setiap tahun mengusulkan baik dana pusat maupun APBD, dan juga meminta semua kepentingan mendorong gimana sekolah kita ini ya tambah ruangan, tambah sarana dan prasarana. Ya alhamdulillah didukung oleh pemerintah untuk rehab-rehab setiap tahun semakin banyak. Ini langkah-langkah dalam rangka kita memajukan pendidikan di Kabupaten Sintang yang sudah kami lakukan. Di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki berbagai program untuk mewujudkan peningkatan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Program-program tersebut diantaranya terlayaninya anak usia dini melalui lembaga PAUD, meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan kurikulum yang merata. Kemudian, terwujudnya lembaga pendidikan non-formal yang setara, sarana prasarana yang memadai, dan pengembangan warga belajar yang berkualitas, serta meningkatkan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetisi. Di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, juga melayani masyarakat yang ingin mengurus perizinan operasional PAUD. Bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan operasional PAUD, dapat menghubungi bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Jadi pelayanan dan program apa aja yang ada di bidang PAUD ini, Pak? Program yang ada di bidang PAUD ini adalah yaitu terlayaninya anak usia dini melalui lembaga PAUD. Kemudian meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata. Kemudian terwujudnya lembaga pendidikan non-formal yang setara, sarana prasarana yang memadai, dan pengembangan warga belajar yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia atau SDM, pendidik dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Lalu Pak, apa saja prosedur perizinan operasional untuk PAUD? Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa salah satu program atau pelayanan yang ada di bidang PAUD ini adalah bersama-sama Dinas Penanaman Modal itu mengurus perizinan tentang izin operasional PAUD. Jadi prosedurnya begini, lembaga yang akan mendirikan PAUD itu datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu pintu. Kemudian di sana disebutkan persyaratan-persyaratan yang ada untuk memenuhi perizinan itu, diantaranya yaitu jumlah murid, kemudian akta pendirian, kemudian data guru, data siswa, kemudian keadaan tanah. Pokoknya ada 13 item itu antara lain yang saya sebutkan. Setelah pengelola datang ke Dinas Penanaman Modal, dari Dinas Penanaman Modal meminta pertimbangan teknis, menyurati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk meminta pertimbangan teknis layak enggak lembaga tersebut diberikan izin. Kemudian setelah surat itu datang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, baru khususnya di bidang PAUD ini mengadakan verifikasi berkas-berkas yang sudah disampaikan di Dinas Penanaman Modal. Kemudian diadakan juga cek lokasi. Ya. Kemudian setelah diadakan cek lokasi dan verifikasi data, kemudian setelah layak untuk lembaga itu diberikan izin pendirian, maka kami membuat berita acara pemeriksaan yang contohnya seperti ini.
bahwa berkas-berkas yang diajukan sudah kami periksa, kemudian lokasinya juga sudah kami cek secara bersama-sama minimal 2 orang untuk datang ke lokasi tersebut. Kemudian setelah lembaga tersebut layak untuk diberikan rekomendasi, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan rekomendasi pertimbangan teknis yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal. Dari sanalah izin itu diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini gunanya banyak sekali. Setelah izin operasional ini terbit, nanti segera akan dilanjutkan mengenai untuk membuat NPSN namanya, nomor pokok sekolah nasional. Dari situ nanti berlanjut untuk memasukkan data-data dari pendidikan, namanya dimasukkan ke Dapodik atau data pokok pendidikan. Dari situ selanjutnya nantilah dipergunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya saja untuk menentukan besaran bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan atau BOP, itu salah satunya. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Di bidang pembinaan sekolah dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki program penyelenggaraan penilaian akhir sekolah, melaksanakan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar, serta program pembangunan karakter peserta didik. Program apa saja yang ada di kurikulum dan penilaian SD ya, kalau boleh kami tahu? Lalu Pak, apa saja program untuk peserta didik dan pengembangan karakter sekolah dasar? Untuk menjawab, yaitu seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar itu meliputi yang pertama itu penyelenggaraan penilaian akhir sekolah, kalau sekarang disebut yaitu PAS, penyelenggaraan penilaian akhir sekolah. Lalu yang kedua, di dalam penyelenggaraan proses itu ada yang disebut penyelenggaraan ujian akhir sekolah. Nah, yang berikutnya, di dalam kurikulum itu ada yang namanya penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, monitoring hasil pembelajaran, yaitu pendidikan jenjang SD. Yang kedua, programnya itu workshop pembangunan kurikulum sekolah dasar. Itu ruang lingkup, yaitu kurikulum dan penilaian sekolah dasar. Lalu yang kedua, itu mengenai masalah apa saja yang disebut program peserta didik dan pembangunan karakter. Itu ada 3 poin. Yang pertama, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Antara lain, pendataan dan evaluasi program Indonesia Pintar. Maka pemerintah sudah membantu kepada siswa-siswi SD untuk menerima bantuan yang disebut PIP. Yang kedua, penyelenggaraan lomba, yaitu keilmuan, ada yang disebut namanya OSN, Olimpiade Siswa Nasional. Yang terakhir yaitu penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa yang disebut O2SN. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan pada kami. Di bidang pembinaan sekolah menengah pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki sejumlah program, yaitu melaksanakan evaluasi penilaian akhir sekolah tingkat menengah pertama, melakukan kontrol mutu satuan pendidikan menengah pertama, memfasilitasi penyusunan soal ujian sekolah,
melaksanakan kegiatan lomba akademis dan non-akademis dan memfasilitasi kegiatan pemerintah pusat untuk pendidik dan peserta didik. Pak, pengembangan kurikulum apa aja yang ada di sekolah menengah pertama ini ya? Lalu Pak, program apa saja dalam pengembangan karakter sekolah menengah pertama ya Pak? Jadi yang terkait dengan kurikulum dan penilaian itu program-programnya adalah yang pertama itu menyangkut materi isi kurikulum. Itu standar isi, itu yang kita kontrol dari pihak pembinaan sekolah, terutama jenjang SMP. Nah, kemudian yang kedua adalah standar pengelolaan dalam bentuk apa yang dilakukan, pendekatan, program, dan lain sebagainya terkait dengan penyampaian materi-materi standar, sehingga bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah. Dan yang ketiga terkait pada penilaian, evaluasi dari proses pembelajaran itu sendiri, yaitu berupa ujian yang dilaksanakan dan tes-tes harian atau ulangan-ulangan harian. Kemudian terkait dengan program peserta didik dan pengembangan karakter, itu terkait dengan berbagai kegiatan-kegiatan ekstra seperti kepramukaan, lomba-lomba, pokoknya pengembangan kompetensi yang ada pada siswa. Baik yang lomba kita laksanakan di tingkat daerah maupun yang tingkat nasional. Di bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki program pelestarian dan pengembangan warisan budaya benda dan tak benda, peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya, pengembangan budaya dan seni daerah, serta peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan. Kemudian bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang memiliki program diantaranya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kompetisi guru dan tenaga pendidik, serta meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru.